Jatuh cinta saya sama istri saya yang berdoa buat saya ke Bandung. Begitu ketemu, saya kaget saudara. Dia guru sekolah minggu. Matanya, mata damai. Saudara, di film perempuan cuantik. Tapi matanya, lihat. Mata kepahitan. Mata iri hati. Mata sombong. Mata pembunuhan. Yang paling banyak di film, mata duitan. Ini pantang dibawa belanja saudara, kehabis kita. Tapi yang lebih banyak lagi, mata. Begitu ngumpul di mana, kupingnya panjang kiri kanan, dengar semua masukan. Seperti wartawan, ini berita baru, ini baru berita. Infotainment. Mulai terjadi Amsal 13:3, lebar bibir. Ya dah, lebar kali mulutmu dari sononya. Amsal 20:19, bocor mulut. Dan orang seperti ini saudara, lebar bibir, bocor mulut, hanya panjang mulut. 2-3 orang berkumpul, mari kita ngerumpi. Orang karo, acc, ancang cian, cekurak. Mata. Tapi perempuan ini, mata damai. Dan saya langsung bilang sama dia, saya jauh-jauh dari Jakarta, bukan mau pacaran, kawin. Kalau mau aku tetap datang, kalau enggak aku pulang enggak datang-datang. Maka terjadilah yang tadi, aku cinta sama kau, kawin kita. Ada pertanyaan? Ku kawini dia. Inilah perempuan yang berdoa buat saya. Perempuan yang waktu saya lihat matanya, mata damai. Semua kita diberikan kepekaan membedakan roh. Saudara boleh salaman kira-kira 30 detik, lihat kiri kanan. Saudara lihat matanya, mata apa gerangan dia? Tapi nggak usah ngomong, simpan di sini. Amin. Oke, 30 detik aja. Salam kiri kanan. 1, 2, 3. Lihat matanya, so. Mata apa itu? Mata. Saudara, mata itu pelita hati. Kalau mata orang karo, saudara maaf ya, mata orang karo secara umum itu mata sendu. Bukan senang duit, bukan. Sedih. Kenapa? Saya orang karo. Mamaku kalau marah sama aku saudara, bukan pakai marah-marah, nyanyi. Kundulkan anakku ya. Kain deh, kundulkan men, enakku ya. Mulai nyanyi dia. Anakku, anak kuat pensi muda, Dau kami Jakarta, kuju mananden wenda, ku sabah iya, bas panas mata waria anakku, ibas udan tetap aku nyangkul nanam pagi. Adik buah pagi-pagi dayakeun sana, nukur baju anakku, nukur buku sekolah anakku. Mon anakku, mesui takalku, tapi ku pala-palai nyangkul anakku, anakku ndai teki. Dan yang saya nggak tahan saudara, kalau dia udah mulai, saya ndakal ku hapus ku anakku. Bagi aku ku Jakarta lalit baju undu sada stal ngenca buku undu pelalit san sukirimin kakak andu kepekan laseman bandu ayago saya nih emang gue lihat bagaimana dan wayan aku pala-palain aku cuma ingat-ingat anak nasi muda ndai Saudara, itu orang karo kenapa suka sedih? Karena lagunya itu. Waktu mati mamaku saudara, hampir pingsan. Bukan pingsan, memang pingsan beneran.
Dan dulu saya belum mengerti bahwa firman Allah, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, jangan berbicara dengan arwah-arwah, jangan minta petunjuk kepada orang-orang mati. Orang mati, orang Kristen, rohnya sudah kembali kepada Bapa. Itu hanya tubuh dan jasad saja. Tapi kita galak karo, Bapak sope go kam lawas, enda kalim bebundung goron daun-daun nari. Bapak sope diam saja. Orang dibilang jangan bicara sama arwah-arwah, minta petunjuk kepada orang-orang mati. Saya nyanyinya juga begitu. Ini nyanyi kepedihan, kenapa saudara? Nande nindur jabul be aku cepa gilit kempu angki bangki mdu basa kunari emang kekamlaw lengakur jabung ubam lawas nande. Mama aku diam aja. Tapi lihat, begitu nyanyinya mulai berubah. Nande janji indu sebelum kamu mati, bagi-bagi harta warisan. Apa bagianku nanda? Kalau bicara warisan, galang babahna. Saudara, setelah saya mengerti firman, saya nggak pernah mau bicara lagi sama orang mati. Kenapa? Terbuka celah. Roh-roh orang mati, iblis menyamar memasuki kita. Dan itu pelepasan saya banyak sekali di Jakarta. Ngomong sama orang yang sudah mati. Itu firman Allah, nggak boleh. Udah nggak ada hubungan orang hidup dan mati. Sudah selesai. Saudara, saya mau tanya saudara, saudara jawab jujur. Supaya malam ini saudara benar-benar pulang dengan kelepasan. Boleh nggak bilang sama orang yang mati itu selamat jalan? Yang bilang boleh angkat tangannya. Oke, turun. Yang bilang nggak boleh angkat tangannya. Oke, yang abstain angkat tangannya. Mas, Matius 5:37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada sejat. Iblis, orang Kristen diajar tegas. Sekali lagi, jangan ada yang abstain. Yang bilang boleh selamat jalan buat orang mati, angkat tangannya. Turun. Yang bilang nggak boleh, angkat tangannya. Beri kemuliaan buat Yesus. Setan itu bisa bekerja aneh, saudara. Coba saudara tiba-tiba, Nande selamat jalan. Dia buka mata, selamat jalan juga. Saudara, Nande terakhir kali engkau teluari ke mata, buka dage mata dua nande. Wow! Nande tangkap lagi tangan kue nande terakhir kali ditangkapnya. Oh. Saudara, firman Allah bilang tidak boleh berbicara kepada arwah-arwah, minta petunjuk kepada orang-orang mati, karena orang mati itu sudah nggak ada hubungan sama kita. Yang penting kalau mati di dalam Tuhan, berbahagia, wajahnya seperti orang tidur. Tapi yang mati tidak dalam Tuhan, karena apa? Setan yang jemput, bukan malaikat. Saudara, satu kali saya khotbah di UKI, rumah duka, orang Batak meninggal. Yang datang orang Batak semua, bajunya hitam, mukanya hitam, hatinya hitam. Kenapa hatinya hitam? Karena MC-nya saudara orang Gorontalo, namanya Tina, lembut kali suaranya. Bersama malaikat di surga. Ini orang-orang yang hadir kira-kira 500 orang lebih. Ayo dia hula-hula dong. Hai matong, hai lah, hula. Enggak kedengeran. Saya mulai mikir, kalau saya khotbah bahaya nih, nggak bakal kedengeran. Saya doa firman nggak dengar saudara. Ali behado huta doa marah itu ini lah, ya kan.
Saya langsung bilang, pokoknya yang malam ini tobat, surga kekal selama-lamanya kalau mati tiba-tiba. Kalau yang malam ini nggak tobat juga, mati, masuk neraka. Kaget, Afian bangun doi, holo, ay si buta dari gua hantu itu, ay matong, ay do, ay pendeta do sanari. Saudara pikir kalau saya khotbah di tempat orang mati menyenangkan telinga? Enggak. Harus firman Allah. Saya katakan bahwa di dalam Lukas 16 ayat 24, Lazarus, orang yang miskin itu yang mati masuk surga. Orang kaya itu yang mati masih disimpan di halaman neraka, belum neraka. Ayat 24 bisa katakan ini, saudara. Bapak Abraham, tolong bilang sama Lazarus, celupkan ujung jarinya ke air, masukkan ke mulutku. Aku sangat kepanasan, aku sangat menderita dalam nyala api ini. Enggak mungkin saudara begitu ngomongnya. Wong di sana ada ratap dan kertak gigi. Orang Batak langsung protes. Hei pendeta, waktu opungku mati, udah ompong dia. Nanti di sana disediakan gigi baru. Saudara, di sana disiksa siang dan malam tidak henti-hentinya. Dan saya percaya di neraka itu ada 5 teriakan. Aduh, tolong, panas, ampun, sakit. Begitu di neraka itu. Mana mungkin dengan aduh, tolong, ampun, sakit, panas, nas, melas, mohop, sumo, enggak. Saudara, dia akan teriak di sana, saudara. Ada ratap dan kertak gigi. Aduh, tolong, kalau tahu begini, kan begitu di sana. Mentang-mentang dia orang Sunda, dia bacalah Lukas 16 ayat 24. Bapak Abraham bilang atunya ke Lazarus, abdi tadi dia panas teingnya. Lamun di itu ada cai, celupkan atuh ku ujung abdi. Abdi teh panas teing, di dia menderita, aya teu cainya. Enggak mungkin gitu, saudara. Atau kalau orang karo ya, Bapak Abraham, katakan sih tikman Lazarus saya. Adili jelau, tamana telunjuk neku, lau tamakan ku babahku, melase ya, menderita kali. Enggak mungkin, saudara. Di neraka itu siang malam tidak henti-hentinya. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 11. Disiksa selama-lamanya. Tapi yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama-lamanya surga kekal. Dan saya bersaksi di dalam orang mati itu, di rumah sakit UKI itu, yang saya khotbahi bukan yang mati, tapi yang tinggal, yang hidup. Jadi saudara-saudara, di neraka itu nanti, kalau dia ada dialog itu, dia akan berdialog. Aduh, Bapak Abraham, tolong bilang, Lazarus, aduh, panas, gitu. Saudara tahu selesai saya khotbah, seorang bapak tinggi besar, pendeta, bagus sekali khotbahmu. Loh kenapa Pak? Takut pun aku. Selama ini bapak nggak pernah takut aku. Tapi acting begitu tadi jadi mikirlah aku, tobatlah aku. Jadi selama ini bapak belum tobat, dia belum lah. Tapi dengar gitu tadi ngeri kali. Kupikir kalau gitu khotbahmu terus, yang mati aja bisa bangkit itu. Bisa. Saudara, ada hal yang menarik firman kita malam ini, supaya kita sungguh-sungguh surga kekal selama-lamanya. Kita akan buka Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi banyak firman saudara, kalau kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Bahkan Paulus katakan di 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah memberitakan firman, memberitakan Injil,
kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Paulus katakan itu, saudara. Makanya Roma 12 ayat 1, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ujung rambut sampai telapak kaki ini kudus. Kita terima Yesus anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, ikuti perkataannya, pindah dari maut ke dalam hidup. Tapi coba kita lihat dua ayat, 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kita akan lihat ayat ini, saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14 dan 15. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tadi kita lihat pengajaran di dalam Yohanes 5:24, sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Tapi 1 Yohanes 3:14, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya nggak berani rubah firman ini, saudara. Hati-hati. Kenapa? Karena semua pembenci adalah pembunuh manusia, dan pembunuh manusia tidak ada hidup kekal dalam dirinya. Malam ini yang penting buat kita ayat yang ke-16 ya, saudara. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus terlebih dahulu mengasihi saudara saudara. Yesus terlebih dahulu berdamai dengan saudara saudara. Yesus terlebih dahulu mengampuni saudara-saudara. Yesus terlebih dahulu melayani saudara saudara. Dia sekarang ada di surga. Tetap berdoa buat saudara saudara. Yang mau luar biasa, yang nggak mau lewat. Karena Allah sangat menghargai kehendak bebas. Tapi ketika kita tidak bisa laksanakannya, ayat yang 16 ini, saudara, hati-hati. Saya dan saudara sudah diampuni. Dosa semerah kirmiji bisa putih seperti salju. Sudah selesai. Tapi lihat, Yesus serahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Dan dia juga mau saya, saudara-saudara, menyerahkan nyawa buat saudara-saudara yang lain. Saudara boleh salam kiri kanan dan katakan begini, aku juga mau menyerahkan nyawaku buatmu. Salam, saudara. Aku juga mau menyerahkan nyawa buatmu. Amin. Padahal saudara udah ngomong malam ini tuh firman, saudara. Ini enggak? Aku sedap gua pusuk gua getem ya. Gerneng tuh gulang. Saudara siap serahkan nyawa, tersinggung aja nggak mau. Hati-hati, saudara. Firman ini, firman yang hidup. Saya akan bicara buat saudara malam ini 2 ayat saja, dan 2 ayat ini akan menggugah saudara-saudara. Saya suka bolak-balik firman, saudara. Seorang marga Tobing, pendeta, ini ada bisnisku sudah 5 tahun nggak gol-gol. Jadi banyak kali lah, apa sih masalahnya kok nggak gol-gol? Dia mulai cerita. Dari inti cerita dia saya tangkap 2 ayat saja, saudara. Pak, kalau Bapak mau gol usahanya itu, yang pertama, Bapak catat ayatnya, dicatat, saudara. Tetapi carilah dulu kerajaan dunia dengan segala ketidakbenarannya, maka semua akan dikurangkan daripadamu. Ini bagus tuh, di mana itu? Di mana itu? Matius 6 ayat 33 dibalik. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Balik, saudara. Tetapi carilah dulu kerajaan dunia dengan segala ketidakbenarannya, maka semua akan dikurangkan daripadamu. Aduh, betul itu, betul, ya. Doa dulu baru bekerja. Ya, melayani dulu, nanti Tuhan akan luar biasa. Ya. Aduh, tadi ada pendeta bilang jangan ke Thomas Bangun. Bajingan itu katanya. Tapi karena aku pikir aku bajingan ketemu pendeta bajingan cocok.
Makanya firmanmu cocok kali. Aduh, betul itu. Yang kedua pendeta. Yang kedua. 1 Petrus 3:7. Hormati istri. Teman pewaris hidupmu, kasihi dia. Karena kalau tidak demikian, doamu terhalang. Ya tapi gimana, istriku cerewet kali. Loh, sekarang Bapak mau jadi pelaku firman enggak? Betul juga, pantas lah kau gol-gol ya. Ku tampar terus istriku. Enggak lama saudara, 2 bulan kemudian didatangin saya. Pendeta, bagus sekali tuh firman, yang 2 itu kulakukan. Gol bisnisku. Gol saudara. Makanya laki-laki yang tidak pernah menghormati istrinya, enggak mengasihi istrinya. Lihat saudara, semua doanya terhalang. Bikin ini gagal, bikin ini gagal ya. Tapi istri juga, Efesus 5:24, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Saudara, firman itu selalu bicaranya pribadi lepas pribadi, bukan buat orang lain, buat diri sendiri lakukan. Dan Bapak itu goal bisnisnya. Saudara, ini saya mau cerita, ketika anak saya feber dalam perut, saya dengan istri saya suka berantem, belum tobat. Anak ini dalam kandungan, anak itu dibentuk dalam kandungan. Jadi mau apa kamu? Anak dalam perut, dudung. Saudara jangan heran kalau anak saudara lahir pemberontak, penolakan, ngelawan, itu karena suka berantem. Anak ini pintar cerdas, iya, karena kami doakan pintar cerdas 10 kali dari anak-anak biasa. Tapi sifatnya saudara lihat, dari pagi sampai sore, mau saudara mukanya begini sama istriku. Saya tahan karena saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, nggak tahan. 5:30 sampai 6:30 setan bekerja. Pada waktu metabolisme tubuh kita turun. Kegiatan 5:30, 6:30 lemah saudara. Makanya perhatikan suami istri suka berantem jam berapa? 5:30, 6:30. Disitulah setan bekerja. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara, saya tahan sampai jam 5 saya tahan. Tapi lihat, 5:30 nggak kuat. Ku panggil anakku, Febo, sini. Dari tadi Bapak tahan, mukanya begitu. Saya ambil sapu, saya juga pukul cari tempat yang empuk di betis. Sapunya agak gede, tapi bukan yang bagian gagang. Ku pukul kakinya sekuat tenaga. Bapak nggak mau lihat lagi. Dari pagi Bapak tahan, begitu aja. Lain kali Bapak, saya balik itu sapu, saya hajar ke tembok. Bapak pukul kepalanya seperti ini. Sedikit banyak dulu siksaan kepada aku itu masih ada dasar-dasarnya saudara, karena belum pelepasan total. Waktu dia nyanyi bait kedua, saya masuk ke kamar, aku ikut nyanyi duet kami. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, seperti film India, dia pandang aku, ku pandang dia. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Apa sakit? Ya udah nakku, makanya jangan nakal. Kami masih nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Jangan nakal lagi nakku ya. Iya Pak, tapi sakit sekali Pak. Iya nakku. Saudara, dan sejak itu saya nggak pernah lagi perkara sama anak saya. Kenapa? Dia juga walaupun anak manusia apa adanya di hadapan Allah. Nah, kapan lagi berantem sama mamanya? Itu dari pagi sampai siang, saudara. Mukanya itu begitu.
Aku tahan. Jam 12 dia berdamai dengan mamanya. Puji Tuhan, aku gak terlibat. Tapi mukanya masih cembokotut. Istri saya bilang, Febe, tadi kan udah berdamai, kok mukanya masih gitu sih? Mama ini gimana sih? Sisa-sisanya kan masih ada. Kalau saudara berantem sisa-sisanya masih ada, enggak ada Yesus di hatimu, enggak ada Roh Kudus. Kita buka satu ayat, 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Satu ayat saja. 1 Korintus 6 ayat 7. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini konsep kekristenan, saudara. Orang Kristen diajar itu, kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yesus pemenang. Yesus ada di sini. Kita pemenang. Tapi kalau ada perkara di antara kita, sudah merupakan kekalahan bagi kita. Saudara, saudara boleh salam kiri kanan. Adanya saja perkara di antara kita, kita sudah kalah tahu. Ah, sudah. Salam. Adanya saja perkara di antara kita, kita sudah kalah tahu. Saudara, amin. Orang Kristen diajar siap menerima ketidakadilan, siap dirugikan. Itulah orang Kristen. Karena apa? Roh Kudus yang membuat dia kuat. Roh Kudus memampukan dia. Nah, malam ini kita akan buka satu ayat, dan saudara akan lihat ayat ini berbahaya sekali buat orang Kristen. Wahyu 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat yang kelima. Nanti saya satu kesaksian, Yesus luar biasa. Dan saya mau katakan sama saudara, jangan kehilangan kasih yang semula. Yesus, saudara juga tidak akan kehilangan kasih yang semula kepada setiap orang. Wahyu 3:5. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, kata-kata Yesus yang dituliskan oleh Yohanes, murid yang dikasihi, kalau saudara perhatikan, ini ayat dibalik. Barang siapa kalah, ia akan dikenakan pakaian hitam jorok bau yang busuk yang demikian. Aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku juga tidak akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Orang yang menang adalah orang yang ada Yesus di sini, Roh Kudus di sini. Roh Kudus sesuai dengan Efesus 6 ayat 10 yang menguatkan kita. Gunakan kuasa Tuhan melalui roh yang tinggal di dalam hati saudara masing-masing. Celakalah tubuh maut ini, tapi syukur ada Yesus, panggil namanya. Orang-orang yang menang adalah orang-orang sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni semua dosa-dosa kita, bahkan mensucikan pelanggaran kejahatan kita. Orang yang menang, yang sungguh bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya, seperti Yesus yang sudah mengampuni dia. Orang yang menang, yang sungguh katakan, Yesus engkau Tuhanku, juru selamatku, aku terima engkau, sempurna, penuhi aku, hatiku, pikiranku, kehidupanku, penuh oleh Yesus. Itu orang-orang yang menang, saudara. Karena Roh Kudus akan penuh di dalam dia. Saudara, kesaksian saya kembali ke istri saya. Karena istri saya menangkan saya dengan doa-doanya. Satu kali dia hamil yang keempat, mukanya cembok kotut, saudara. 1 minggu aku biarkan. Tapi ketika Roh Kudus jamaah dia diminta ampun sama Tuhan. Saya bilang sama dia,
Di dalam firman Allah nggak ada dikatakan pasang KB kau, jangan banyak anakmu, nanti susah hidupmu. Pasang spiral kau, nggak ada. Firman Allah, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Makanya saudara yang anaknya diatur-atur cuma 1/2, saudara sudah langgar firman Tuhan. Loh iya, firman. Saudara, istriku karena dijamah oleh firman, akhirnya dia bilang, iya Pak, aku siap. Gendut kali. Waktu hamil 8 bulan, rumah kami tinggi saudara. Malam-malam saya pulang, karena ngantuk saya langsung tidur. Jam 12 saya lapar. Saya bilang, Ma, bangun. Kenapa Pak? Lapar. Ada nggak Indomie di bawah sama telur gitu? Oh ada Pak, ntar ya. Dengan perutnya yang gendut itu dia turun tangga saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau dulu ngerumel, ini enggak. Dia lakukan dengan tulus buat suaminya. Saudara, saya begitu dia bawa makanan dan saya bilang, terima kasih Ma, iya Pak. Baru 2 suap istriku tukang tidur ngorok. Saudara tahu nggak dulu sebelum tahu belutku berkuasa, ngoroknya ku hitung ada 10 macam. Banyak kali. Tapi setelah saya doa, Tuhan ngoroknya dikit aja Tuhan, volume ngoroknya kurangin dalam nama Yesus. Sekarang ngoroknya cuma 1 macam, kayak ikan mas koki. Saya lagi enak-enak kepedesan, dia nggak bawa minuman, ku bangunkan lagi. Mama, bangun. Kenapa Pak? Minumannya mana? Ya, Mama lupa. Diturun lagi. Haleluya. Saudara, dia naik, dia kasih minuman. Terima kasih Maya. Iya. Lagi ngobrol, udah ngorok lagi. Kenapa saudara? Orang yang gampang tidur itu orang baik. Loh, saudara coba lihat satu ayat saja, Amsal 4 ayat 16. Saya nggak bohong saudara, ini firman. Amsal 4 ayat 16. Orang yang sudah tidur banyak kali pikirannya. Saudara malam ini harus gampang tidur semua, amin. Yang susah tidur karena nggak ada uang, nggak ada kerja, suaminya galak, tobat saudara. Oke, Amsal 4 ayat 16. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Saudara, firman ini, kalau di sini banyak rekayasa jahat, susah tidurnya. Orang yang terus hobi nonton VCD porno, susah tidurnya. Makanya malam ini saudara yang punya VCD porno, supaya gampang tidur, bakar, amin. Ih, banyak kali yang amin. Enggak, maksudnya kalau nggak punya jangan amin. Ini buat yang punya aja. Oke, yang punya VCD porno malam ini, supaya engkau betul-betul luar biasa di mata Tuhan, bakar, amin. Ih, banyak juga. Saudara, istri saya gampang tidur karena memang enggak macam-macam saudara. Doa. Dan sekarang juga dipanggil khotbah kemana-mana. Urapannya lebih-lebih dari saya. Karena apa? Doanya kuat kali. Saya kalau kecapean khotbah kadang-kadang doanya agak kurang. Istriku enggak, kuat kali doa. Kapan-kapan saudara boleh undang di Batam, luar biasa. Bukan dia yang luar biasa, Yesus luar biasa bekerja di dalam dia. Nah saudara yang kekasih, saya lihat dia tidur, saya taruh makanan semua di luar kamar dan saya tidur. Jam 2 kira-kira anakku yang Matthew menjerit, mentang-mentang bapaknya bekas juara karate, Mama susu. Saya sih bangun saudara, tapi saya munafik, istriku aja yang bikin. Istri saya bikin, nggak lama tidur lagi, bangun lagi si Dea, mau susu. Aku tidur, gue lihat, bangun aku, istriku bikin, nggak ada cemberut saudara, nggak ada marah. Kalau dulu ngomel. Selesai itu saya tidur. Jam 4 saya terbangun karena istri saya
dapat karunia berkata bahasa roh. Tata jarang kata-kata didi. Tetap saya lihatin. Dia selesai doa, dia tutup Alkitabnya, dia pergi ke anakku yang satu. Tuhan, terima kasih Engkau berikan aku anak-anak yang cakep, pintar, cerdas. Mari Tuhan lindungi anakku dengan kuasa darah yang kudus. Jaga mereka terus. Lama doanya. Amin. Pergi anakku yang satu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba dia menuju kepadaku. Dari kepada ketahuan masih bangun, aku balikkan badanku. Saudara, didoakannya juga suaminya. Dia tempel begini, Tuhan, terima kasih Kau berikan aku suami yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi Tuhan, Kau pakai dia luar biasa. Izinkan dia terus menangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan urapan-Mu Tuhan. Bahkan urapan yang ada di dalamku juga pindahkan ke dia Tuhan. Aku mengasihi suamiku, aku sayang dia. Selama dia doa, lebar kali mulutku. Saudara, saya menangis dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Kau berikan aku istri penolong yang sepadan. Luar biasa. Dia selesai doa, amin. Dia pergi. Aku hapus air mataku, saudara. Aku balik, aku mau berdoa buat dia. Udah ngorok lagi. Saudara, betapa luar biasanya kalau suami istri itu rukun, saudara. Asik, kenapa? Karena dua orang sepakat di dunia ini meminta apa saja Tuhan kabulkan. Itu bicara Matius 18 ayat 19, suami istri pegangan tangan pagi-pagi jam 5. Apa doa kalian? Janji Tuhan dijawab. Dua pendoa syafaat. Apa doa kalian? Orang yang didoakan dan yang mendoakan sepakat, luar biasa. Kisah 14 ayat 9, Paulus menatap dia dan melihat ia beriman dan dapat disembuhkan. Baru Paulus tumpang tangan dan orang itu sembuh. Thomas Bangun juga seperti itu. Kalau sebentar hamba-hamba Tuhan dan saya berdoa di tempat ini, kami akan melihat orang-orang yang Thomas Bangun menatap dia dan melihat ia beriman dan dapat disembuhkan. Barulah kami hamba Tuhan tumpang tangan. Kalau saudara ditumpang tangan gak punya iman kepada Yesus, doain gak bakal sembuh gua. Ngapain didoain? Saudara tahu gak? Ini tambah sedikit. Waktu dulu pertama saya ada altar call, saya maju, aku paling tinggi dari semua. Semua didoakan rubuh, saudara. Bingung aku. Kok rubuh semua? Nah, waktu dia sampai kepada aku punya kuda-kuda kan. Waktu dia tumpang tangan, dorong-dorongnya kepala aku. Ku lawan, ayo lo. Nggak jatuh-jatuh. Tapi makin dua kuat didorongnya, nggak enak aku. Waktu dorongnya lagi, ku jatuhkan diriku. Saudara, semua jatuh, aku ikut jatuh. Semua terbaring, aku pun terbaring. Semua tutup mata, aku tutup mata. Tapi sambil ku intip, kok belum ada yang bangun ya? Ketika semua bangun, aku pun bangun karena namaku Advent Bangun. Itu munafik, saudara. Kalau saudara nggak jatuh, jangan jatuh-jatuhkan diri. Kayak ada tante Genin, aku perhatiin. Waktu aku mau doain, dilihat dulu di belakang siapa. Ada cowok ganteng. Tanganku belum nyampe, jatuhkannya dirinya. Plap. Jatuhlah di pelukan cowok ganteng itu. Plap. Ngeri kali. Kalau orang jatuh dalam urapan, saudara, kepanting pun ini nggak bakal ada apa-apa. Nggak apa-apa kalau jatuhnya karena urapan. Tuhan jaga, malaikatnya tata. Pengalaman saya begitu, saudara. Saudara, sakit penyakit banyak sembuh. Satu kali saya berdoa buat seorang ibu, ampuni suamimu, kuasa pengampunan dosa luar biasa. Nggak mau. Semua boleh kuampuni, tapi suamiku tidak. Saya bilang, ibu kankernya udah berapa lama? 10 tahun. Kalau ibu mau sembuh hari ini, saya doa, ampuni.
sembuh. Waduh. Ya doakan aja lah Pak Thomas, doakan aja lah. Saya doain aja saudara. Jam 4 sore. Jam 6 dia pulang ke rumah. Dia ingat yang saya ngomong itu. Dia masuk kamar, dia kunci pintu, dan dia ambil tindakan iman. Kuasa pengampunan dosa luar biasa. Dia ampuni suaminya. Badannya bergetar. Dan tumor kanker ganas yang 10 tahun itu, maaf, keluar semua dari vaginanya. 10 hari kemudian setelah diperiksa di dokter, bersih, baru dia datang sama saya. Pak Thomas, itu hampir 2 kilo loh. Kok ibu tahu? Aku kan suka beli daging Pak Thomas. Oh, keluar semua. Nah, buat saya saudara, saudara ingat ini. Setiap dosa sesuai dengan Mazmur 107 ayat 17 itu bikin sakit penyakit. Kenapa? Darah Yesus, bilur-bilur Yesus sempurna menyembuhkan saya dan saudara. Ujung rambut sampai telapak kaki, kepalanya mahkota duri, darah tercurah. Kakinya dipakukan, darah tercurah. Kuasa darah Yesus dengan bilur-bilurnya sembuh. Tapi kenapa orang Kristen sakit lagi? Perhatikan saudara saya, anak pendeta, pindah agama. Saudara bilang sama dia, orang yang pikirannya kembali kepada pikiran dunia, setan, maka yang dihajar kepalanya. Darah Yesus yang tercurah di kepala sia-sia, tidak bisa melindungi. Kanker, kemarin dioperasi saudara, saya bilang sama dia, tobat. Saudara sudah terima Yesus, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, bertanya kepada orang-orang alternatif, percaya kepada Mama Lauren, percaya sama Ki Joko bodoh, urusan. Saudara perhatikan, kalau mulutmu ngerumpi terus, ngejelekin, fitnah, sariawan setahun gak sembuh-sembuh. Mulut Yesus ditonjokin saudara, supaya saudara mulutnya dipakai bersempurna, luar biasa. Kakek-kakek udah bau tanah, hobinya melangkah kemana saudara? Diskotik, makan ekstasi, udah mulai goyang-goyang. Udah bau tanah, kakinya dihajar, bengkok saudara. Tangannya sudah punya istri, main piano ke istri orang lain. Tangannya dihajar. Suami seperti ini bahaya saudara. Jalan sama istri, di sana cewek itu main mata, dia lihat istrinya nggak lihat, dia main mata juga, dua mata. Ini ABC, aligator, buaya, krokodil. Saudara, kalau perempuan banyak sakit di bagian mana saudara? Depan sini, lambung Yesus ditusuk. Kepahitan, segat kalteku ya, mesu ya, sedang ting kanker payudara, ting kanker hati, ting kista, ting meom, ting mah, usus buntu, rusak semua di sini. Makanya orang Kristen itu memang bener nggak boleh ada perkara saudara. Karena apa? Tempat-tempat yang tidak bertobat, setan bisa hajar. Matamu nonton VCD porno terus, ding 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 ding. Matamu tiba-tiba, rumahku di mana ya? Saya tiba-tiba ingat Inul. Dia tanya sama seorang bos, bos, kata orang aku goyangan ngebornya gimana? Terlalu ngehot ya? Bapak itu bilang, ya berbahagialah Inul. Maksudnya gimana? Ngomong dong. Aku ini gimana sih? Ya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dia tahu firman saudara. Saudara, bagian mana di tubuhmu berdosa itu yang diajar setan. Tapi perlindungan darah Yesus, bilur-bilur Yesus sempurna. Perhatikan penyakitmu. Kalau itu memang pada posisi ya kan, kanker payudara, tumor, ya kan? Ting 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 ting. Tapi laki-laki yang ABC, Wahyu 2, 20-23, yang punya will, wanita idaman lain di luar istrinya, firman Allah berkata, akan dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Perempuan yang berhubungan dengan dia akan dilemparkan ke orang besar. Dan anak-anaknya akan dimatikan. Mungkin secara rohani dulu, baru jasmani. Saya banyak lihat laki-laki saudara dalam pelayanan saya. Kalau bengkok-bengkok dia langsung kutanya, ada will ya? Will itu wanita idaman lain.
Berapa? Maknya. Satu kali di Cawang tempat saya koordinator, itu bapak itu udah bengkok. Kemarin masih bangkit, serukan nama Yesus, ya kan? Datang udah main sudah. Salam, kenapa ini? Ya kami mak mendadak mah, saya banyak terus. Jadi sekarang begini. Makanya tobat dong. Sekarang mau tobat benar-benar, ya kan? Saudara. Orang seperti ini malam ini ingat saudara, laki-laki yang suka nakal, otaknya diputar setengah senti aja sama Tuhan. Plek, yang kok semua. Dan kemana-mana bawa rantang. Buat apa saudara? Tampung air liur, meleleh terus. Air liur burung walet 18 juta 1 kilo. Air liur seperti ini, siapa yang mau? Makanya malam ini tobat saudara. Saudara mengaku dosa, ambil tindakan komitmen, aku mau berubah. Dan jangan ada perkara dengan siapapun, seperti Yesus tidak mau berperkara dengan kita. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya, walaupun orang banyak menganggapnya sebagai satu kelalaian, tapi dia sabar menunggu supaya semua orang berbalik dan bertobat, karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Keputusan di tangan saudara. Dan Yesus yang luar biasa itu saudara, memberikan anugerah kasih karunia. Setiap bangun pagi, terima kasih Tuhan, Kau berikan aku lagi hidup 1 hari. Dan itu semata-mata karena kasih karunia. Syukur 1 hari ini aku tobat. Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu dalam nama Yesus. Setiap bangun saudara bangun mesti katakan syukur. Tek bangun, syukur. Sempat lagi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saudara bangun, tek, ya aku balak dulu ya. Orang seperti ini nggak ngerti belas kasih Tuhan, kasih karunia. Saudara ada sebagaimana ada sampai saat ini karena kasih karunia. Saudara semua sudah tercatat namanya di surga karena imanmu. Dan itu kasih karunia Tuhan, belas kasihan. Malam ini saudara harus sadari betul-betul Yesus yang begitu baik itu, biarkan dia penuhi pikiranmu, penuhi hatimu, penuhi seluruh kehidupanmu. Yang berdarah-darah di atas kayu salib, mati buat saudara, dan dosa-dosa kita sudah ditebus. Jangan berdosa lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kalaupun berdosa, kita punya pengantara namanya Yesus. Akui dosa-dosa, bertobat. Karena kita tidak tahu, ramalannya nanti tanggal 6 Juni tsunami seluruh Indonesia. Ramalan, nubuatan. Tapi nubuatan itu asli kalau terjadi. Tapi jangan takut. Rancangan buat kita rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau malam ini saudara sungguh-sungguh, Yesus, aku milikmu, saudara akan bisa sesuai dengan Galatia 5:24 menyalibkan segala hawa nafsu, kedagingan dan keinginan. Saudara akan mau dipimpin oleh Roh. Ayat 25-nya, ayat 26 itu, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Makanya tadi saya jujur dengan Bu Dewi katakan bahwa bersatu yes, bercerai no. Setiap ada perkara kepada siapapun, saudara harus ingat hari ini, aku mau berubah. Saudara, Yesus yang buat saya bertobat, Yesus yang buat saudara bertobat. Sambil saya merenungkan firman ini kembali, saudara coba ingat-ingat yang saudara benci. Mungkin papa, mungkin mama. Karena apa? Efesus 6 ayat 1 dan 3. Taati orang tuamu dalam Tuhan, hormati dia. Ini perintah yang penting, karena kalau tidak demikian, maka kau tidak akan berbahagia dan umurmu tidak panjang di bumi. Matius 15 ayat yang keempat. Siapapun yang mengutuki kedua orang tuanya mati. Yesus yang ngomong. Saudara, kasih kesempatan mungkin saudara berdoa sekitar 5 menit. Saudara coba ingat-ingat siapa yang belum saudara ampuni. Siapa yang masih ada kepahitan di sini.
Siapa orang-orang yang selama ini mestinya saudara sudah mengampuni, seperti Yesus sudah mengampuni saudara, belum saudara ampuni? Mungkin suami, mungkin istri, mungkin saudara-saudara, mungkin teman-teman seiman, mungkin tetangga. Saudara boleh berdoa, tundukkan kepala, dan sambil kami menyanyi dengan para